Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya akan membahas tentang pemikiran Émile Durkheim. Émile Durkheim lahir pada tahun 1858 di Epinal, Prancis. Keluarga Durkheim merupakan bagian dari komunitas Yahudi tradisional dengan latar belakang keagamaan yang kuat. Ayah Durkheim adalah seorang rabi yang memimpin kegiatan keagamaan, sekaligus komunitas Yahudi di kota tersebut. Maka tidak heran jika keluarga Durkheim berharap agar ia kelak dapat mengikuti jejak sang ayah dan menjadi rabi. Namun, harapan keluarga Durkheim kandas ketika Durkheim muda memilih untuk keluar dari sekolah rabi dan mengenyam pendidikan di sekolah umum. Pilihan Durkheim untuk mengenyam pendidikan sekuler ini yang menjadi titik balik kehidupan Durkheim, sekaligus mengawali perjalanannya sebagai seorang akademisi. Pemikiran Émile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Kontribusi Durkheim terhadap perkembangan sosiologi dapat dilihat dari 4 karya utamanya. Yang pertama, The Rules of Sociologist Method, The Division of Labor in Society, Suicide, and the Elementary Form of the Religious Life. Sosiologi dan para nabinya telah membahas satu dari 4 karya tersebut, yaitu The Rules of Sociological Method. Dalam The Rules, Durkheim mencetuskan sebuah konsep yang diberi nama fakta sosial. Fakta sosial didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Bagi Durkheim, fakta sosial merupakan pokok bahasan utama sosiologi yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lain. 3 karya Durkheim lainnya membahas topik yang cukup beragam, mulai dari pembagian kerja, bunuh diri, hingga agama. Dalam Division of Labor in Society, Durkheim membahas tentang pembagian kerja spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam 2 tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui 2 indikator, yaitu faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan oleh setiap kelompok solidaritas terhadap tindakan kriminal yang dilakukan individu. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Dalam solidaritas mekanik, masyarakat diikat oleh sebuah konsep bernama kesadaran kolektif, atau seluruh kepercayaan dan perasaan bersama yang dianggap umum dalam sebuah masyarakat. Kejahatan dalam solidaritas mekanik didefinisikan sebagai tindakan yang mencederai kesadaran kolektif tersebut, atau dengan kata lain, mencederai seluruh masyarakat. Sanksi bagi pelaku tindak kriminal dalam solidaritas mekanik bersifat represif. Artinya, sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk membalas, merugikan, atau membuat pelaku menderita, seperti hukuman mati. Berbeda dengan solidaritas mekanik yang diikat oleh kesamaan dalam bentuk kesadaran kolektif. Solidaritas organik justru diikat oleh perbedaan dalam bentuk pembagian kerja. Dalam solidaritas organik, setiap orang memiliki tugas yang spesifik dan saling bergantung antara satu dengan lainnya. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak kriminal dalam solidaritas organik bersifat restitutif. Artinya, sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terganggu akibat tindak kriminal tersebut seperti semula. Contohnya dengan membayar ganti rugi. Dalam solidaritas organik, masyarakat tidak diikat oleh kesadaran kolektif. Oleh karena itu, tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang mencederai seluruh masyarakat, sehingga sanksi yang bersifat represif tidak lagi dibutuhkan. Karya Durkheim selanjutnya yaitu dalam Suicide,
Durkheim mencoba melihat hubungan antara lingkungan, sosial, dan fenomena bunuh diri. Durkheim mengkaji data statistik angka bunuh diri di wilayah Eropa dan menemukan sesuatu yang menarik. Wilayah yang mayoritas penduduk memeluk agama Kristen, Protestan memiliki angka bunuh diri yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik. Durkheim kemudian menyimpulkan bahwa rendahnya solidaritas di antara pemeluk agama Kristen Protestan yang cenderung lebih individualis dan kritis merupakan penyebab utama tingginya angka bunuh diri di wilayah tersebut. Durkheim menggunakan istilah egoistik untuk menyebut bunuh diri yang terjadi akibat rendahnya tingkat solidaritas di masyarakat. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah ditinggal oleh kekasihnya dapat dikatakan telah melakukan bunuh diri egoistik. Lebih lanjut, Durkheim menyadari bahwa tingginya tingkat solidaritas di masyarakat juga dapat memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat tingginya tingkat solidaritas di masyarakat sebagai bunuh diri. Bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok radikal keagamaan dapat dikategorikan sebagai bunuh diri altruistik. Selain faktor solidaritas, Durkheim menemukan bahwa ketatnya regulasi yang berlaku juga turut memengaruhi angka bunuh diri di sebuah wilayah. Sebagai contoh, ketatnya aturan di penjara dapat memicu narapidana untuk melakukan bunuh diri. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat ketatnya regulasi yang berlaku sebagai bunuh diri. Sebaliknya, longgarnya regulasi juga dapat memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat longgarnya regulasi yang berlaku sebagai bunuh diri atau anomik. Contoh dari bunuh diri anomik adalah bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang bingung dan tidak memiliki tujuan hidup. Selanjutnya, pemikiran Durkheim dalam The Elementary Form of the Religious Life. Durkheim membahas tentang agama paling primitif yang dikenal oleh manusia. Durkheim menolak mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap sesuatu yang misterius atau kepercayaan terhadap sosok supranatural. Bagi Durkheim, agama merupakan kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang suci dan tidak suci. Berangkat dari definisi tersebut, Durkheim menyatakan bahwa totemisme atau pemujaan terhadap hewan dan tumbuhan merupakan bentuk agama yang paling primitif yang dikenal oleh manusia. Durkheim berargumen bahwa gagasan mengenai hal-hal yang bersifat sekret dan profan pasti diawali dari sesuatu yang wujudnya benar-benar empiris, nyata bagi masyarakat tradisional, yaitu hewan dan tumbuhan, bukan fenomena alam maupun roh leluhur. Untuk mendukung argumennya, Durkheim menyatakan bahwa Tuhan dan masyarakat memiliki 4 kesamaan utama, yaitu pertama, merupakan keberadaan yang lebih besar daripada individu. Yang kedua, ditakuti oleh individu. Yang ketiga, keduanya tidak dapat hadir tanpa adanya kesadaran individual. Dan keempat, keduanya menuntut individu untuk mengorbankan sesuatu secara berkala. Setelah Durkheim wafat, pemikirannya terus dikembangkan oleh murid-muridnya, seperti Marcel Mauss yang mengkaji fenomena pemberian hadiah dan Bogle, yaitu mengkaji sistem kasta. Tulisan-tulisan Durkheim sendiri berhasil dikenal hingga Amerika Serikat dan menjadi salah satu sumber rujukan yang berpengaruh berkat sosiolog seperti Charles Person dan Robert Merton yang menggunakan kerangka berpikir Durkheim dalam menyusun karya-karyanya. Di era modern, pemikiran Durkheim turut mempengaruhi karya-karya sosiolog kontemporer seperti Michael Ford, Sylvie Peter, dan masih banyak lagi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran Emile Durkheim. Terima kasih.